Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, di sini tidak ada entitas yang lebih tinggi. Jadi untuk teman-teman yang saya banggakan, jadi pada sore kali ini kita membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas dari mekanisasi pertanian acara 7 mengenai alat pemanen atau combine harvester. Jadi di sini ada kelompok 4 yang akan membawakan presentasi. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Saya sebagai moderator dan sekaligus presentator Serli Yulianto dengan NIM A1D023106. Ya, kemudian ada saya, Rino Jalifna Putra dengan NIM A1D023134. Ada saya dengan Ahmad Syahrul Riyadi, NIM A1D023027. Saya Satrio Cipangestu dengan NIM A1023168. Saya Ratri Alfaida dengan NIM A1D023259. Saya Ratna Destanindya dengan NIM A1D023-150. Saya Desendra Safira Nuraini dengan NIM A1D023105. Saya Yosa Putri dengan NIM A1D023235. Saya Fitriani Nuria dengan NIM A1D0239196. Saya Herman Nurfika dengan NIM A1D023122. Saya Jasmine Harumi Putri dengan NIM A1D023226. Saya Rizky Oktaviana Putri dengan NIM A1D023193. Saya Nabila Trianggraini dengan NIM A1D023138. Saya Katarina Marsyanda Kusuma Putri dengan NIM A1H023013. Saya Nova Ramadhani Zahra dengan NIM A1H023002. Saya Skaulia Alpisa dengan NIM A1D023208. Sudah semua ya? Baik, itu jadi anggota dari kelompok 4 dan langsung saja kita memasuki kepada tahap pematerian yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk dimulai dari bab pendahuluan, saya persilahkan. Oke, jadi sebelumnya mekanisasi pertanian itu merupakan suatu proses penggunaan teknologi dalam pertanian di mana dapat menciptakan suatu efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas dalam pertanian. Nah, dalam hal ini, mekanisasi pertanian itu salah satunya dapat berperan dalam mengolah lahan dan juga mengganti tenaga kerja manusia dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani. Nah, salah satu inovasinya itu terdapat sebuah mesin pertanian yang bernama combine harvester. Nah, combine harvester ini merupakan sebuah mesin yang dirancang untuk melakukan 3 proses utama panen secara simultan, yakni menuai, merontok, dan juga menampi. Nah, alat ini juga memiliki banyak manfaat ya, sehingga tentunya sangat menguntungkan gitu bagi para petani. Nah, terutama untuk pertanian secara luas itu combine harvester ini sangat menguntungkan karena waktu dan juga efisiensi itu sangat berharga di pertanian yang luas ini. Kemudian untuk combine harvester secara lebih lanjutnya mengenai pengertian, mengenai cara kerja atau bagian-bagiannya itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya di slide selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada pengertian combine harvester. Combine harvester merupakan mesin pertanian modern yang multifungsi dan digunakan untuk memanen biji-bijian seperti gandum, padi, dan jagung. Nah, combine harvester ini menggabungkan 3 operasi dasar, yaitu menuai, merontokkan, dan membersihkan biji-bijian dalam satu langkah.
Kemudian ada bagian combine harvester. Bagian combine harvester sendiri ada 6. Yang pertama ada cutting platform, berfungsi untuk memotong tanaman dari batangnya dan mengarahkannya ke pengarah. Kemudian yang kedua ada pengarah atau reel yang berfungsi untuk mengarahkan tanaman yang telah dipotong oleh meja pemotong atau cutting platform ke dalam auger. Kemudian yang ketiga ada unit pembawa atau conveyor yang berfungsi untuk memindahkan tanaman yang telah dipotong dan diarahkan oleh pengarah dari meja pemotong menuju mesin pemisah atau pengayak. Yang keempat yaitu ada perontok atau thresher, berfungsi untuk memisahkan antara butiran gabah dan malainya. Yang kelima yaitu unit pembersih atau cleaner, berfungsi untuk memisahkan dan membersihkan butiran gabah dengan jerami setelah proses perontokan. Yang terakhir yaitu saluran pembuangan, berfungsi untuk tempat keluarnya gabah bersih dari hasil pembersihan. Oke, yang selanjutnya ada prinsip kerja dari combine harvester ini. Yang pertama itu memotong buliran dari tanaman yang masih berdiri, kemudian buliran yang terpotong disalurkan ke silinder atau bisa disebut cutting. Lalu yang kedua ada gabah dirontokkan dari batang atau tangkai dan gabah dipisahkan dari jerami atau threshing. Yang ketiga, gabah dibersihkan dengan membuang sekam dan benda asing atau cleaning. Lalu yang terakhir ada gabah dikemas dan dimasukkan ke dalam karung atau bagging. Selanjutnya ada cara pengoperasian combine harvester. Yang pertama, operator memastikan bahan bakar berupa diesel terisi. Yang kedua ada operator memastikan transmisi dan gas dalam keadaan netral serta kopling dalam keadaan parking. Lalu yang ketiga ada kunci kontak diputar ke kiri untuk pemanas buji pijar, ditunggu hingga lampu padam. 4 ada kunci kontak diputar ke kanan pada posisi on dan start dimulai. Lalu yang kelima ada gigi transmisi utama dimasukkan dengan kecepatan low, netral, high, dan deep. Oke, selanjutnya ada pengaturan terhadap tuas persneling ya. Untuk arah maju itu ada 3 kecepatan atau 3 opsi kecepatan, yaitu untuk gigi 1, 2, dan 3. Dan untuk mundur itu biasanya hanya ada 1. Di setiap peralatan pertanian juga seperti itu, untuk traktor dan semua macamnya. Kemudian yang ketujuh, tuas belok ditarik untuk membelokkan ke kanan dan ke kiri. Ini layaknya traktor roda 2, ketika kita akan berbelok ke kanan dan ke kiri itu menggunakan kontrol dari tuas kupling pada area kiri dan kanan. Kemudian yang ke-8, tuas tracer ditarik dan disesuaikan kecepatannya. Terus ke-9, tuas pisau ditarik lalu disesuaikan kecepatan putaran dan jarak potongnya. Nah, ini disesuaikan dengan jarak tanam padi. Nah, jarak tanam padi itu kan juga disesuaikan pada penanaman yang menggunakan alat tanam padi yang lebih modern gitu. Untuk ke-10, tuas kopling ditarik pada posisi parking dan handle kopling diinjak kemudian diatur pada posisi off. Seperti itu. Baik, kemudian ada manfaat dari combine harvester. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi waktu. Jadi dengan menggunakan combine harvester ini, petani dapat memanen lahan yang luas, akan tetapi dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya. Itu karena tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan combine harvester ini lebih sedikit. Jadi lebih menekan biaya untuk pemanenan. Kemudian yang ketiga, mengurangi kerugian pasca panen. Jadi combine harvester ini merupakan alat yang canggih sehingga akan memastikan semua gabah ini terpanen dengan sempurna. Selanjutnya manfaat yang keempat itu ada kebutuhan tenaga berkurang. Jadi jika kita menggunakan combine harvester, memungkinkan satu mesin melakukan beberapa proses seperti memanen, merontokkan, membersihkan biji-biji, dan lain sebagainya, yang jika dilakukan dengan kegiatan manual akan memerlukan banyak tenaga kerja. Tetapi jika menggunakan combine harvester hanya memerlukan tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin saja. Yang terakhir ada lahan lebih cepat dibersihkan untuk kegiatan pengolahan tanah kembali. Combine harvester dapat memanen tanaman dengan cepat sehingga waktu antara siklus yang satu dengan siklus berikutnya dapat berkurang sehingga lahan setelah panen dapat segera disiapkan untuk proses pengolahan tanah untuk penanaman selanjutnya.
Baik, berikutnya ada pengklasifikasian berdasarkan metode pengoperasian. Nah, berdasarkan metode pengoperasian ini ada dua jenis. Yang pertama ada self-propelled combine harvester sama tractor mount combine harvester. Nah, untuk yang self-propelled combine harvester ini, jenisnya ini digerakkan sendiri oleh sistem internal tanpa memerlukan traktor eksternal. Combine harvester ini jenis ini lebih fleksibel dan mampu bekerja di berbagai kondisi lahan. Contohnya itu ada John Deere S700 series dan juga New Holland Sierra Revelation. Baik, selanjutnya di sini ada traktor mounted combine harvester. Jenis ini digerakkan oleh traktor yang terhubung dengan mesin. Combine harvester jenis ini mudah untuk disesuaikan dengan berbagai ukuran lahan. Contohnya sendiri ada kelas dominate dan kelas axial flow series. Untuk yang kelas dominator ini biasanya yang paling terkenal adalah kelas dominator 40 TeraTrack. Memiliki kemampuan 76 horsepower, kemudian dengan bahan bakar itu sekitar 1.200 liter dengan lebar pemotongan itu sekitar 2.400. Kemudian untuk dari case axial flow ini yang paling terkenal adalah yang 260 series. Ada berbagai seriesnya. Yang pertama ada yang 7.260 sampai 9.260. Masing-masing memiliki kemampuan yang selalu meningkat. Baik, yang selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan sistem perontokannya. Yang pertama ada konvensional combine harvester. Jenis ini menggunakan drum atau silinder perontok untuk memisahkan biji-bijian dari jerami. Combine harvester jenis ini lebih stabil dalam performa untuk tanaman dengan kelembapan normal. Contoh dari combine harvester konvensional ini yaitu pertama ada kelas Lexion dan yang kedua itu Massey Ferguson Activa. Lalu yang selanjutnya ada rotary combine harvester. Jenis ini menggunakan rotor atau sistem rotor ganda untuk perontokan. Combine harvester jenis ini lebih efisien dalam menangani tanaman dengan kelembapan tinggi dan juga kecepatan kerja yang lebih tinggi. Contohnya yaitu John Deere STS series dan Case IH Axial Flow. Baik, untuk selanjutnya itu ada klasifikasi berdasarkan teknologi pemanenan. Ada dua jenis traktor, yaitu untuk yang pertama ada straw walker combine harvester. Jadi straw walker combine harvester ini menggunakan walker untuk memisahkan biji-bijian dari jerami dan cocok digunakan untuk lahan yang lebih kecil dan pada tanaman yang berukuran sedang. Untuk contoh traktornya itu ada kelas Tucano dan New Holland TC series. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yang kedua itu ada hybrid combine harvester. Nah, jenis dari combine harvester ini itu menggabungkan sebuah teknologi silinder dan rotor dalam satu unit. Nah, combine harvester ini merupakan jenis yang menggabungkan keunggulan dari kedua sistem yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, contohnya itu ada kelas Lexion, hybrid, dan ada Massey Ferguson Delta series. Terima kasih. Baik, dari penyampaian dari teman-teman dapat diambil kesimpulan bahwa combine harvester adalah mesin pertanian multifungsi yang dirancang untuk memanen berbagai jenis tanaman, termasuk gandum, jagung, dan juga padi. Terdapat beberapa manfaat combine harvester yaitu seperti efisiensi waktu dan tenaga. Combine harvester dibagi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu metode pengoperasian, sistem perontokan, dan teknologi pemanenan. Combine harvester yang terdiri dari 6 bagian, yaitu cutting platform, pengarah, unit pembawa, perontok, unit pembersih, dan juga saluran pembuangan. Cara kerja combine harvester dimulai dari memotong tangkai tanaman, kemudian gabah dirontokkan dari batang, kemudian gabah dibersihkan dan dimasukkan ke dalam tangki, sehingga gabah dikemas dan dimasukkan ke dalam karung. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan semuanya telah dilaksanakan presentasi. Jadi diharapkan bahwa dari presentasi ini kita dapat memahami lebih lanjut terkait materi dari combine harvester dan mungkin di suatu saat kita dapat menerapkannya di kehidupan yang lebih nyata lagi. Oke, baik, terima kasih. Itulah presentasi dari
kami semua, dari kita semua. Terima kasih atas perhatian dan pemaparannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Cek dulu saya. Aman. Buat duplikat coy. Ini